Raja Ampat. Bisikan hilangnya 446 triliun rupiah di balik eksploitasi nikel. Di ujung timur Indonesia, terhampar permata khatulistiwa yang memukau, Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau eksotis ini bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah surga bahari yang diakui dunia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Para penyelam dan wisatawan dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyaksikan keajaiban bawah lautnya yang tak tertandingi. Rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 600 jenis terumbu karang. Di perairan jernihnya, penyu hijau dan penyu sisik berenang bebas, menjadi saksi bisu akan kekayaan alam yang tak ternilai. Keempat pulau utamanya, Waigo, Batanta, Salawati dan Misol, masing-masing memancarkan pesona tersendiri, membentuk sebuah mahakarya alam yang seharusnya abadi. Namun, di balik lanskap yang memesona ini, sebuah ancaman besar tengah mengintai, menggerogoti keindahan Raja Ampat dari dalam. Seiring dengan lonjakan permintaan global akan nikel, mineral yang krusial untuk teknologi modern, mata industri pertambangan mulai melirik surga ini. Sejak tahun 2018, perusahaan seperti PT GAG Nikel, anak perusahaan raksasa tambang PT Antam, telah menancapkan cakar operasinya di Pulau GAG. Ironisnya, kehadiran mereka acap kali tidak disertai dengan restu dan izin yang sah dari masyarakat adat setempat yang telah menjaga tanah dan laut ini selama berabad-abad. Dampak dari aktivitas pertambangan ini sungguh mengkhawatirkan dan merusak secara sistematis. Pulau GAG telah menjadi saksi bisu deforestasi besar-besaran, mengubah hijaunya hutan menjadi lahan gersang. Akibatnya, sedimen hasil pembukaan lahan dengan mudah terbawa ke laut, menutupi terumbu karang, menghalangi sinar matahari vital, dan secara efektif mencekik proses fotosintesis yang esensial bagi kehidupan laut. Ancaman tidak berhenti di sana. Limbah tambang yang mengandung logam berat mencemari perairan, meracuni ekosistem vital seperti hutan mangrove dan padang lamun. Area yang berfungsi sebagai penyangga garis pantai alami dan penyerap karbon yang efektif. Kerusakan ini bukan hanya tentang hilangnya spesies, tetapi juga tentang runtuhnya fondasi ekologis yang menjaga keseimbangan alam. Di tengah gempuran industri, suara-suara perlawanan mulai menggema. Masyarakat adat suku Kawei yang secara turun-temurun memegang hak ulayat atas Pulau GAG merasa hak-hak mereka diabaikan dan sumber daya mereka dieksploitasi tanpa persetujuan. Mereka menuntut bagi hasil yang adil dari kekayaan yang diekstraksi dari tanah mereka sendiri. Puncaknya, pada Mei 2023, suku Kawei mengambil langkah hukum yang berani, menggugat pemerintah daerah dan perusahaan tambang dengan tuntutan kompensasi mencapai 550 miliar rupiah atas kerugian yang telah mereka alami. Tantangan yang dihadapi Raja Ampat juga diperparah oleh kerumitan hukum dan administratif. Meskipun Raja Ampat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, izin pertambangan seringkali dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, membuka celah bagi banyak perusahaan tambang untuk beroperasi tanpa sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif dan lingkungan yang ditetapkan. Situasi ini menunjukkan bagaimana tumpang tindih regulasi dapat membahayakan wilayah konservasi krusial. Berbagai organisasi lingkungan dan aktivis telah berdiri di garis depan perjuangan ini. Greenpeace dan Walhi adalah dua di antaranya, yang telah lama menyuarakan kritik tajam terhadap operasi pertambangan di Raja Ampat. Mereka menuntut penghentian total operasi tambang dan peninjauan kembali izin yang telah diberikan. Aksi protes dan kampanye internasional yang mereka galang semakin memperkuat desakan global untuk melindungi Raja Ampat dari kehancuran lebih lanjut, membawa isu ini ke panggung dunia. Di tengah tekanan publik dan suara-suara perlawanan,
ada secercah harapan. Pada Juni 2025, Perintah Indonesia akhirnya mengambil langkah signifikan dengan mencabut izin 4 perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Keputusan ini, meskipun belum menyeluruh, menunjukkan adanya perubahan sikap pemerintah yang mulai menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Namun, PT Gak Nikel di Pulau Gak masih diperbolehkan beroperasi, meskipun dengan pengawasan ketat, menandakan bahwa perjuangan untuk perlindungan penuh masih panjang. Potensi ekonomi yang terancam hilang akibat pertambangan ini sungguh mencengangkan. Jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan, Raja Ampat memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dari sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan berpotensi menghilangkan potensi ekonomi hingga mencapai angka fantastis, 446 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari masa depan yang lebih cerah, lapangan kerja yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bisa terwujud jika keberlanjutan dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Untuk menjaga kelestarian Raja Ampat dan memastikan warisan alam ini tetap ada untuk generasi mendatang, diperlukan pendekatan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Ini berarti pemerintah, masyarakat adat, komunitas lokal, dan sektor swasta harus bekerja sama erat. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, tanpa mengorbankan integritas lingkungan dan kekayaan budaya lokal yang tak ternilai. Narasi ini mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mendengarkan. Mendengarkan suara-suara dari Raja Ampat, suara masyarakat adat yang menuntut hak-hak mereka dihormati, suara alam yang merintih meminta untuk dilindungi, dan suara masa depan yang penuh harapan akan keberlanjutan. Sudah saatnya kita semua mengambil peran. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, menjaga keindahan dan kekayaan Raja Ampat agar tetap memukau, lestari, dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Akankah kita biarkan 446 triliun rupiah dan keajaiban Raja Ampat hilang begitu saja? Pilihan ada di tangan kita. Pertambangan di Pulau Gak bukan hanya soal alat berat yang merusak tanah. Ini adalah soal sistem yang memungkinkan eksploitasi berlangsung di balik kata pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak pernah diajak bicara, padahal tanah dan laut itulah sumber kehidupan mereka. Hutan-hutan tempat mereka mencari obat dan berburu, sungai tempat mereka mandi dan mencuci, semua berubah menjadi lumpur, debu, dan suara mesin yang tak pernah berhenti. Perempuan adat kehilangan akses ke tanaman obat. Generasi muda kehilangan kesempatan untuk mengenal kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya pun mulai pudar. Ini bukan sekedar kehilangan ruang hidup, ini adalah perampasan masa depan. Mereka yang dahulu hidup dalam harmoni dengan alam, kini harus menghadapi konflik horizontal, tekanan psikologis, dan kemiskinan struktural yang makin dalam. Bukti-bukti kerusakan bisa dilihat dari udara. Dari drone yang terbang di atas Pulau Gak, tampak luka-luka menganga di tengah hijau lebatnya hutan tropis. Jalur-jalur tambang membelah lanskap alami, menyisakan tanah merah yang terbuka dan longsoran tanah yang mengarah ke laut. Setiap kali hujan turun, air berlumpur mengalir ke pesisir, mencemari terumbu karang di sekitarnya. Pusat Konservasi Laut mencatat penurunan populasi ikan karang dan spesies lain akibat degradasi habitat. Ilmuwan kelautan memperingatkan bahwa jika sedimentasi dan polusi terus berlangsung, maka keanekaragaman hayati Laut Raja Ampat bisa menyusut drastis dalam 1 dekade ke depan. Dalam sistem perizinan Indonesia, masih banyak kekaburan antara otoritas pusat dan daerah. Meski banyak wilayah sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional, investor bisa mendapat jalan tikus melalui celah hukum yang tidak sinkron.
Beberapa izin usaha pertambangan IUP lama yang seharusnya sudah dicabut ternyata masih berlaku karena belum diperbarui dalam sistem digital nasional. Disinilah terjadi tumpang tindih dan konflik kepentingan. Aktivis Walhi dan Greenpeace memetakan lebih dari 100.000 hektar lahan di Papua Barat yang berada dalam status rawan konflik izin. Ini bukan hanya soal nikel, tapi soal sistem pengelolaan sumber daya alam yang korup, minim transparansi, dan sangat lemah dalam pengawasan. Dalam sebuah ritual adat di Kampung Kawe, para tetua memanjatkan doa kepada leluhur. Mereka menabur bunga dan membaca mantra di atas batu yang dianggap sakral. Tanah ini bukan milik kami, kata seorang tetua. Kami hanya dititipi untuk menjaganya. Ritual itu adalah simbol perlawanan damai, mengingatkan bahwa tanah bukan sekadar komoditas, tapi warisan spiritual. Generasi muda suku Kawe mulai mendokumentasikan kerusakan dengan kamera, menulis laporan, dan bahkan belajar hukum agar bisa membela tanah mereka di pengadilan. Mereka tak lagi hanya menggantungkan harapan pada pemerintah atau LSM. Mereka bangkit sebagai pembela tanah air sendiri. Ketika video-video kerusakan lingkungan Raja Ampat mulai viral, perhatian internasional pun meningkat. Beberapa media global seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian mengangkat isu ini. Dokumenter-dokumenter kecil dari aktivis muda Papua mulai mendapat tempat di festival film lingkungan dunia. Organisasi dunia seperti WWF dan UNESCO mengirimkan surat resmi ke pemerintah Indonesia mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai kawasan konservasi global bisa dicabut jika kerusakan terus terjadi. Dunia mulai sadar jika Raja Ampat rusak, bukan hanya Indonesia yang kehilangan, tapi seluruh umat manusia. Namun, semua belum terlambat. Penelitian dari universitas lokal dan internasional menunjukkan bahwa ekonomi berkelanjutan bisa jadi jawaban. Ekowisata berbasis komunitas, budidaya rumput laut organik, dan pelestarian kawasan bakau bisa menciptakan lapangan kerja tanpa harus merusak lingkungan. Jika potensi pariwisata Raja Ampat dikelola dengan benar, diperkirakan bisa menyumbang lebih dari 10 triliun rupiah per tahun secara lestari. Program-program konservasi berbasis masyarakat mulai muncul. Di Kampung Arborek misalnya, anak-anak dilatih menjadi pemandu wisata selam. Mereka belajar bahasa Inggris, biologi laut, dan etika pelayanan, menjadi bagian dari perubahan tanpa meninggalkan kampung halaman. Rehabilitasi lingkungan adalah pekerjaan lintas generasi. Terumbu karang yang rusak butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Hutan yang dibabat butuh 1 abad untuk kembali ke fungsi alaminya. Maka, perjuangan tidak bisa hanya berlangsung setahun atau 5 tahun. Harus berkelanjutan, konsisten, dan melibatkan semua pihak. Langkah pertama adalah moratorium total terhadap seluruh bentuk izin baru di wilayah konservasi Raja Ampat. Kedua, audit lingkungan menyeluruh terhadap perusahaan tambang. Ketiga, pemberdayaan komunitas lokal sebagai pengawas utama sumber daya alam. Tanpa masyarakat, pelestarian hanyalah slogan. Narasi ini bukan hanya tentang Raja Ampat. Ini adalah cermin dari dilema pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Apakah kita akan terus mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan dan komunitas adat? Ataukah kita berani memilih jalan yang lebih sulit namun lebih bijak, jalan keberlanjutan sejati? Raja Ampat berdiri di persimpangan. Jika dibiarkan, keindahan itu bisa hilang selamanya, terkubur di bawah debu nikel. Tapi jika kita bergerak bersama, menyatukan suara dan tindakan, maka anak cucu kita akan tetap bisa menyelam di laut yang sama, menyaksikan bintang laut, hiu karang, dan penyu sisik yang berenang bebas di surga biru ini.